Pak Muldoko, Bapak boleh bintang 4, Bapak boleh mantan Panglima TNI, tapi kalau Bapak kelakuannya seperti ini, bagi saya nggak ada apa-apanya, yang ini bagi saya. Kenapa? Harga diri itu lebih tinggi daripada kayak gitu-gitu. Ini Pak Muldoko dengan begitu ya, begini. Ini nih, bagi saya ini kecil. Kalau menurut saya bukan kesatria dan tidak akan laku di negeri ini. Tidak akan laku. Orang-orang yang sering nyerobot, orang-orang yang sering ngambil penyerot, tidak akan laku di negeri ini, tidak akan laku. Bayangkan kebaikan SBY dihanati seperti itu. Bagaimana nanti kalau memang jadi presiden? Bisa saja mengkhianati rakyat. Karena apa? Orang yang pernah melanggengkan jabatannya saja bisa dihanati. Itu yang kesatria itu ya Pak Prabowo. Dulu Pak Prabowo, ya Pak Harto ini pemegang Golkar. Ya Pak Prabowo menantunya Pak Harto. Tapi Pak Prabowo nggak mau ngambil alih begitu. Lebih baik buat partai baru. Nyatanya Gerindra sekarang mantap. Kalian telah meminta saya untuk menjadi ketua umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, hari ini kami bergabung. Partai Demokrat bergabung. Sebenarnya bangsa Indonesia juga bergabung. Bergabung karena akal sehat telah mati. Sementara keadilan, supremasi hukum, dan demokrasi sedang diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Di masa sekarang ini, di masa pemerintahan Jokowi, Presiden Jokowi 2 periode, nggak tahu kalau yang lain ya, saya merasakan kehidupan itu dari segala sisi memburuk ya, dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi nilai-nilai itu meluncur semuanya. Kita lihat yang terbaru tentu perilaku Kepala KSP Jenderal Muldoko ya. Dia mengakuisisi ya, membajak lah istilah Partai Demokrat yang milik Pak SBY dalam tanda petik, pengagasnya Pak SBY. Itu berarti apa? Satu perilaku yang nggak etis menurut Rocky Gerung, menurut beberapa ahli, dan minta Jokowi memecat ya Muldoko yang sudah bersedia menjadi ketua umum Partai Demokrat, padahal Muldoko itu adalah pejabat aktif, pejabat publik sebagai kepala staf presiden, kok beraktivitas di partai milik orang lain dengan cara yang menurut Andi Malarangeng itu yang nggak patut gitu dilakukan. Jadi melakukan semacam begal politik ya. Tentu orang tidak bisa lupa, ini belum ada contohnya, baru sekarang seorang yang sangat aktif di lingkar dalam istana kemudian menjadi ketua partai politik ya. Ya mungkin soal rangkap jabatan
juga nggak masalah karena Presiden Jokowi juga membolehkan rangkap jabatan yang awalnya tidak mau, tapi kenyataan dia kemudian mempersilahkan ketua-ketua partai menjadi anggota kabinet, ya kan? Kabinet Jokowi. Jadi dari segi nilai-nilai itu begitu longgar ya di masa sekarang itu. Kalau dulu ada jenderal-jenderal yang juga ingin bermain politik, mereka mendirikan partai sendiri. Contoh, misalnya dulu ada Edi Sudrajat yang orangnya kurus dulu. Dia membangun partai setelah pensiun itu partai apa namanya, PKPI, Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia, membangun partai sendiri. Terus ada Jenderal Wiranto, itu juga bikin sendiri tuh, Partai Hanura namanya, dan ikut dalam pemilihan umum. Jadi sebagai seorang perwira, dia membangun jalannya sendiri dengan membuat partai untuk mewadahi aspirasi politik yang belum tersalurkan dari tokoh jenderal-jenderal itu dan kawan-kawannya gitu kira-kira. Kemudian Prabowo, ya legend itu, dia tadinya ikut bertarung melalui partai Golkar, ikut konvensi, tapi akhirnya dia membangun partai sendiri yang kemudian menjadi besar, yaitu Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Itu sudah 3 itu militer yang kemudian untuk memberikan sumbangsih kepada bangsanya setelah pensiun, itu ingin memberikan kontribusi bagi bangsanya melalui jalur politik dengan cara mendirikan partai sendiri, nama sendiri, partai sesuatu yang baru. Kemudian yang keempat, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah menjadi Menko Polhukam atau di zamannya Presiden Megawati, kemudian bikin partai sendiri namanya Partai Demokrat dan mengantarkan dia menjadi presiden 2 periode, partai baru yang namanya Partai Demokrat. Nah, itu contoh mereka perwira sejati, tidak merugikan orang lain dan membangun satu rule game sendiri, aturan main sendiri dengan membentuk partai yang mereka deklarasikan dan mereka kembangkan sendiri. Ada yang berhasil seperti Partai Demokrat, seperti Gerindra, ada yang kurang berhasil seperti PKPI, Edi Sudrajat, dan ada yang masih eksis yaitu Hanura, milik dari Wiranto. Sementara Demokrat eksis, milik atau digagas oleh Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi anehnya yang jenderal satu ini nggak bikin partai tapi ngambil partai orang. saya nggak ngerti, ini contoh yang buruk ya dari seorang perwira yang tidak berjiwa perwira. Ya, konon menurut analisa para ahli, Muldoko ingin punya kendaraan politik tahun 2024, ambisi menjadi orang nomor 1 sebagai presiden, itu sangat dimungkinkan bila diusung oleh partai, dan partai yang dia maksud adalah partai yang sudah ada diambil alih. Partai Demokrat, tentu kader-kader Partai Demokrat, partainya diambil dengan cara yang seperti itu, marah, melakukan perlawanan terbuka baik kader-kader Partai Demokrat, karena dalam kongres di Deli Serdang di Sibulangit itu, di samping menetapkan Muldoko sebagai ketua umum partai, yang Muldoko adalah bukan kader Partai Demokrat, malah dia adalah pejabat publik di dalam lingkaran istana, dan menerima lagi Pak Muldoko itu satu blunder
satu kesalahan yang dia buat sebagai seorang yang memiliki pengalaman hidup yang sudah kaya. Nah, tentu ini membuat bangsa ini semacam kehilangan orientasi mau kemana dia. Kalau tokoh-tokohnya memberikan contoh yang bukannya tidak baik, contoh yang buruk ya, yaitu jenderal yang mau menerima sebagai ketua umum Partai Demokrat hasil dari KLB yang menurut orang Partai Demokrat sendiri KLB itu abal-abal ya, dan akal-akalan dari orang-orang yang sudah dipecat ya, seperti Johnny Allen, seperti Marzuki Ali, seperti yang lain-lainnya. Itu gimana anak muda bisa mencontoh seorang yang seperti itu? Ya tentu selama ini Partai Demokrat meneguhkan oposisi, sikap politiknya sebagai oposan, sebagai oposisi pemerintah. Dengan diambil alih oleh Muldoko tentu ya pasti mendukung, Partai Demokrat pasti mendukung siapa? Ya, pemerintah. Itu sudah bisa dipastikan, nggak mungkin melakukan oposisi. Tinggallah PKS yang sendirian sebagai oposisi dengan suara hanya 8% dan tidak bisa berbuat banyak ketika dalam pengambilan keputusan politik di DPR, tidak bisa mewarnai, karena jika di voting pasti kalah suara jika nanti Demokrat disahkan oleh Menko Polhukam yang juga memang orang pemerintah. Jadi ini permainan apa tuh? Jadi tidak heran kalau ini Indonesia ini umur berapa sih? Sekarang 75, 75 tahun ya usianya. Ya memang Indonesia ini penuh dengan orang-orang berani ya. Itu berani ngambil partai orang lain seperti Muldoko, juga berani di dalam korupsi ya, seperti dilakukan oleh itu apa namanya, orang-orang penting di Jiwasraya, di Bumi Putra, di PLN, di Garuda, di BPJS tenaga kerja sampai 43 triliun. Berani ya, punya sikap berani ngambil uang uang rakyat, berani juga ngambil partai orang gitu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Udah kelar? Nggak ada suaranya. Biasanya ada sholawatan. Oh udah, nggak dengar saya. Wah, ini kan bisa jamaah ini Pak. Iya. Kakinya sebulan. Insya Allah ntar lagi sembuh dah. Jadi salut juga saya sebenarnya, mereka orang-orang berani ngambil dengan cara yang nggak halal, tapi setidak-tidaknya semangat dan sikap berani itu diperlukan ya, untuk mengubah jalannya sejarah. Iya Bu, iya lagi ngobrol sendirian. Iya. Terus berani juga membunuh ya, menghilangkan nyawa orang, seperti dalam peristiwa kilometer 50 6 orang mati, dibunuh dengan penuh keberanian karena punya pistol ya. Itu di zaman Kapolrinya adalah Idam Aziz, di zaman Kapolrinya. Nah pulangnya ke sini, bukan sono rumah. Muter. Oh jajan.
zamannya Kapolrinya Tito Karnavian, yang sekarang Tito Karnavian jadi Menteri Dalam Negeri, itu juga berani. Polisi itu membunuh sampai 8 orang ya, waktu masyarakat itu protes terhadap kecurangan Bawaslu apa KPU gitu. Dan di zaman pemilihan presiden yang meninggal juga banyak. Berani mereka bikin peraturan antara DPR dan pemerintah sehingga pemilu serentak, sehingga tenaga-tenaga KPPS kelelahan dengan tingkat yang luar biasa. Sekitar 500 orang mati. Astagfirullah, Masya Allah. Jadi berani membuat peraturan yang mau akhirnya mengakibatkan korban yang begitu banyak ya. Karena sistem kan, sistem itu dibentuk oleh DPR dan pemerintah, sistem politik, peraturan politik, undang-undang politik. Dan kemudian bikin ini, berani bikin apa 20% presidential threshold ya. Sehingga yang muncul hanya beberapa orang dari beberapa partai politik yang dapat dukungan 20% kursi di parlemen. Sebenarnya nggak punya dukungan, meskipun orang itu terbaik, nggak ada peluang untuk jadi pimpinan nasional. Jadi berani membuat undang-undang yang merugikan rakyat, meskipun diprotes tetap disahkan dengan penuh keberanian, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja atau kemarin Penpres ini investasi industri miras. Jadi kalau nunggu di ini dulu baru dicabut ya, nunggu di demo dulu. Jadi sebenarnya pemerintah ini bekerja untuk siapa sebenarnya? Kalau bekerja untuk rakyat, mestinya kan rakyat itu makmur ya. Dulu katanya ngapain impor, kita semua ada, harus kita stop impor barang itu. Ternyata memang impor, dan juga utang yang begitu besar ya. Ya katanya dulu sih merasa Presiden Jokowi itu nggak punya beban ketika menjadi presiden, nggak punya beban masa lalu. Tapi tanpa dia sadari, pemerintah memberikan beban terhadap masa depan dengan utang yang gila-gilaan, dengan ekonomi yang bukannya tumbuh meroket, tetapi justru roketnya itu menghunjam tanah sampai minus. Jadi pembunuhan dengan cara yang brutal oleh aparat kepolisian, baik di zaman Pak Tito Karnavian di bawah Presiden Jokowi dan di bawah Kapolri Idam Aziz yang juga di bawah Presiden Joko Widodo. Jadi apalagi ya, korupsi di mana-mana, Masya Allah. Ya kalau dilihat dalam perspektif sejarah, itu sebenarnya satu peristiwa yang lazim saja dalam sejarah. Misalnya Amerika, dalam usia Amerika yang ke-90 tahun, kan kemerdekaannya itu 1776 ya, tapi tahun 190 tahun kemudian, 1865, itu terjadi perang saudara yang besar, perang Utara Selatan, karena keputusan politik Abraham Lincoln yang membebaskan perbudakan, sehingga terjadi perlawanan militer dari orang-orang kaya yang memiliki perkebunan kapas dan merasa dirugikan dengan keputusan politik itu. Akhirnya terjadi perang saudara yang besar, dan Presiden Abraham Lincoln dibunuh oleh penentang atau lawan-lawan politik ya, saat Abraham Lincoln bersama istrinya, kalau tidak salah, nonton opera di suatu malam yang sunyi. Kita baru 75 tahun, tapi kerusakan luar biasa ya. Orang-orang yang
mencoba meluruskan jalannya Indonesia itu, mengkritik, dibenamkan semuanya ke penjara. Yang terbesar tentu mengkritik, pengingat yang terbesar tentu adalah Habib Rizik Syihab. Dan ini kaosnya saya pakai. Mak, Mi. Oh, nasi uduk kalau dimakan bawa pulang. Oh, ada acara makan. Iya, cara makan deh. Makan apa pengajian? Iya kan? Iya, Habib Rizik diceplos dengan penjara dan dililit oleh aneka rupa kasus ya. Pada awalnya kerumunan, ketika Pak Jokowi melakukan kerumunan di Maumere, di NTT, dengan membagikan hadiah dilempar dari mobil yang melaju itu, sehingga terjadi kerumunan dan juga akhirnya kelihatan dalam video terjadi kerumunan. Itu ternyata tidak diapa-apakan ya. Sementara kalau Habib Rizik itu dikejar-kejar ya. Terus pengawalnya dibunuh. Dalam penyelidikan Komnas HAM juga aneh. Yang salah pengawal itu karena memancing untuk polisi berbuat kekerasan, kan dipancing. Padahal faktanya rombongan Habib Rizik mau ngaji keluarga pagi itu kenapa orang ngaji dibuntuti sama polisi coba? Orang mau ngaji dibuntuti, dikejar tuh dibunuh. Orang mau ngaji yang awal itu dibunuh. Coba itu rusaknya Indonesia kita ya. Ya saya sebagai rakyat ya kemarin saya beli itu mangkok. Bu, oh perek. Perek. Perek baik Pak ini. Bagus lah. Di mangkok. Dan kemarin baru benerin itu kafe yang kedua, dikasih awning supaya nanti gerobak mie ayam saya itu nggak kehujanan. Dan insya Allah mie ayam yang 5.000 itu bisa membantu orang-orang yang memiliki rasa lapar itu bisa terobati sedikit, karena harga mie ayam yang mengenyangkan itu hanya Rp5.000. Esnya mungkin, es tehnya bukan 5.000 seperti di warteg, mungkin 3.000 aja ya. Tapi baru beli keras itu cuman selusin, setengah lusin itu 50, selusin 100 ya. Sementara mangkok mie ayam itu ada 6 lusin, 1 lusin 72.000 harganya. Jadi kalau 6 lusin 6 kali 12 72 lusin, 72 mangkok. Kalau di dalam apa di itu? Ya itulah sekedar. Orang minjam Iya. Oh. Ini kalau di belakang enggak. Mana Bu? Kalau di sini ngeliatin saya ngeliatin pohon. Ngeliatin pohon. Pulang sisa 5 emak tuh. Jadi gimana ya, itulah Indonesia saya ya, Indonesia kita, Indonesia Anda dan Indonesia saya, yang penuh dengan kerusakan beberapa tahun akhir ini, makin lama makin meluncur. Dan moga-moga nanti Allah memberikan solusinya ya, memberikan pertolongannya. Kalau nggak ditolong Allah, negeri ini betul-betul tenggelam ini. Belum musuh-musuh Indonesia yang berusaha mencaplok, itu sudah di depan mata, tetapi justru diberikan karpet merah ya oleh pemerintah kita tentang apa, negara-negara asing untuk berinvestasi dengan cara yang gila-gilaan, dan besar kemungkinan proyek-proyek yang terhenti itu bisa menjadi jalan masuk untuk menguasai aset-aset Indonesia. Ya sudahlah, ini
bagian pertama ya, tentang Indonesia kita yang tidak mendapatkan, yang kehilangan pegangan, kehilangan contoh dari para pemimpinnya, dan rakyat harus menolong dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.